Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmida dari Program Studi Pendidikan Matematika STK PGRI Sumatera Barat. Negara kita mengalami wabah penyakit yang biasa disebut dengan COVID-19. Wabah ini membuat semua aktivitas harus dihentikan, termasuk sekolah harus diliburkan. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan saat seseorang batuk atau bersin. Nah, hal ini menjadi tantangan berat bagi semua kalangan, karena sekolah yang awalnya sistem luring atau luar jaringan menjadi daring melalui berbagai aplikasi. Guru-guru harus memutar cara agar siswanya tidak bosan dalam mengikuti pelajaran dan dapat paham apa yang telah disampaikan oleh guru, terutama bagi para guru matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tingkat kemandirian belajar matematika siswa selama masa pandemi COVID-19. Berikut kita akan melihat tentang kurva kemandirian belajar siswa selama di sekolah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Tingkat kemandirian belajar siswa itu sangat rendah, sesuai dengan kurva di atas, di mana merupakan hasil survei dari 113 siswa di sekolah. Wah, kalau 113 sudah begini, gimana kalau satu sekolah ya? Sesuai dengan anjuran pemerintah di mana sekolah diliburkan dan semua peserta didik belajar di rumah. Banyak kendala yang dialami selama belajar di rumah. Yang pertama, kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, kurangnya kesadaran atau kemandirian siswa untuk belajar sendiri. Yang ketiga, kurangnya kepiawaian guru dalam mengoperasikan aplikasi. Yang keempat, banyak dari siswa yang bermain-main. Yang kelima, banyak dari siswa yang merasa bosan dengan kegiatan belajar yang hanya menatap layar handphone ataupun laptop. Selanjutnya, kurangnya koneksi internet, seperti banyak dari daerah Indonesia yang merupakan daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terpelosok. Berikut kurva presentasi belajar anak berdasarkan pendidikan ayah. Anak-anak yang belajar dengan menggunakan media daring rata-rata memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah 39% dan wiraswasta 26%, serta latar belakang pendidikan minimal S1 34% dan SMA 43%. Sebaliknya, anak-anak yang sama sekali tidak diberikan tugas oleh sekolah, mayoritas berasal dari mereka yang orang tuanya bekerja sebagai petani 47% dan berpendidikan SD 47%. Artinya, anak-anak dari kelompok rentan lebih banyak yang tidak belajar dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi mampu. Maka tak jarang, anak-anak akan merasa seperti video berikut ini. Siapa yang ada udah mau jawab malah ibu ngomong hilang jawabannya di otak manfaat dari menghemat tuh kan hilang otaknya. Ada-ada saja ya kelakuan anak-anak sekarang. Nah, video yang tadi tidak untuk ditiru ya teman-teman. Untuk mencegah hal seperti video tadi, maka orang tua harus membimbing anaknya pada saat belajar. Nah, berikut
data mengenai jam orang tua antara ayah dengan ibu dalam mendampingi anaknya belajar agar pembelajaran anak dapat efektif. Nah, dari kurva di atas dapat kita lihat bahwa jam ayah dalam menemani anak belajar lebih banyak dibanding ibu. Nah, oleh karena itu, untuk semua orang tua, terutama ayah, maka harus lebih banyak menemani anak dalam belajar di rumah, terutama selama di masa pandemi seperti saat sekarang ini, agar dapat meningkatkan keinginan belajar anak dan juga dapat menambah pemahaman anak akan suatu materi. Jadi, diharapkan dengan adanya bimbingan orang tua, maka akan menambah kesadaran anak untuk belajar mandiri. Dikarenakan pada saat dia dibimbing oleh orang tuanya, maka dia akan lebih paham. Dan ketika ia paham, maka ia akan tergerak untuk belajar sendiri agar lebih memperdalam materinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kemandirian belajar anak tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus ada dorongan dari orang luar dan peranan orang tua, terutama selama belajar di rumah saja. Orang tua harus mendampingi anak dalam belajar dan juga harus memfasilitasi anak dengan media pembelajaran yang memadai seperti handphone, internet, dan lain sebagainya agar kita dapat sama-sama mencapai tujuan pendidikan Indonesia meski sedang dihadapi dengan wabah penyakit COVID-19. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan tetap di rumah saja jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Karena virus mengintai kita kapan dan di mana saja. Stay safe, stay healthy.